Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muirsal NIM 1931041126, kelas PJKRD. Baik, di sini saya akan membacakan PowerPoint yang telah saya kerjakan yang berjudul Skala Pengukuran dan Instrumen Penelitian dalam mata kuliah Metodologi Penelitian. Berikut penjelasannya. Penelitian pada dasarnya merupakan satu upaya memahami masalah-masalah yang ditemui dalam kehidupan manusia. Keterbatasan manusia untuk memahami permasalahan tersebut hanya mengandalkan pengalaman hidup sehari-hari secara sporadik dan tidak tertata. Jelas tidak cukup menjadi dasar yang kuat bagi pemahaman terhadap satu permasalahan. UHAR tahun 2012. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian, ilmiah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian terganggu pada jumlah variabel yang diteliti. Jika variabelnya 5, maka instrumennya 5. Jenis skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut jika digunakan akan menghasilkan data kuantitatif. Contohnya timbangan emas sebagai instrumen untuk mengukur berat emas. Jenis-jenis skala pengukuran ada 4, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala ratio. Skala nominal. Skala nominal adalah skala yang paling sederhana, disusun menurut jenis atau kategorinya, atau fungsi bilangan hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik yang lain. Skala ordinal. Skala ini adalah pengukuran yang mana skala yang digunakan disusun secara runtut dari yang rendah sampai yang tinggi. Skala ordinal skala yang diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai skala yang terendah atau sebaliknya. Skala interval. Skala interval. Skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak satu data dengan data yang lain dengan bobot nilai yang sama. Sementara menurut UHAR dalam bukunya Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan menjelaskan bahwa skala interval adalah skala pengukuran yang mana jarak satu tingkat dengan yang lain sama. Skala rasio. Skala ini adalah skala interval yang benar-benar memiliki nilai nol mutlak. Dengan demikian, skala rasio menunjukkan jenis pengukuran yang sangat jelas dan akurat. B. Skala sikap. Skala ini hanya digunakan untuk mengukur sikap perkembangan ilmu sosiologi dan psikologi yang banyak menggunakan ini untuk khusus mengukur sikap. Beberapa skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian administrasi, pendidikan, dan sosial antara lain. Skala Likert. Skala ini digunakan untuk pengukuran sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena atau gejala sosial yang terjadi. Hal ini sudah spesifik dijelaskan oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Skala Guntuman. Skala Guntuman menggunakan dua jawaban yang tegas dan konsisten, yaitu ya, tidak, positif, negatif, tinggi, rendah, yakin, tidak, yakin, setuju, tidak setuju, dan lain-lain. Semantik diferensial. Skala diferensial digunakan untuk mengatur sikap perbedaan semantik responden untuk menjawab pernyataan dalam satu garis kontinum yang bertentangan, yaitu positif, negatif. Data yang diperoleh biasanya data interval yang digunakan untuk mengukur sikap seseorang atau kelompok. Iskandar tahun 2009. C. Pengertian instrumen penelitian. Dalam penelitian bidang pendidikan, teknik pengumpulan data yang lazim adalah menggunakan instrumen dalam menjalankan penelitian. Data merupakan tujuan utama yang hendak dikumpulkan dengan menggunakan instrumen. Instrumen penelitian adalah nafas dari penelitian. Menurut Ari Kunto tahun 1997. Instrumen penelitian adalah suatu yang penting dan strategis kedudukannya dalam pelaksanaan penelitian. Pada dasarnya terdapat dua kategori instrumen yang digunakan dalam penelitian, yakni instrumen digunakan untuk memperoleh informasi atau data tentang keadaan objek atau proses yang diteliti. B. Instrumen digunakan untuk mengontrol objek atau proses yang diteliti.
Beberapa hal yang penting dalam menyusun instrumen menurut Nana Sujana Uhar Saputra 2012. Dalam penyusunan instrumen penelitian ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Masalah dan variabel yang diteliti termasuk indikator variabel harus jelas sehingga dapat dengan mudah menetapkan jenis instrumen yang digunakan. Sumber data atau informasi, baik jumlah maupun keragamannya harus diketahui terlebih dahulu sebagai bahan dasar dalam menentukan isi, bahasa, sistematika, item, dan instrumen penelitian. Keterangan dalam instrumen itu sendiri sebagai alat pengumpulan data, objektivitas, dan lain-lain. Itulah tadi pembacaan materi PowerPoint yang telah saya kerjakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.